membiaya semua penemuan-penemuan teknologi. Kemudian seperti bank pertama kali diciptakan di Italia, printing money pertama kali diciptakan di beberapa negara Eropa, masih belum berupa negara Eropa tapi kerajaan. Bahkan bank tertua di dunia di Italia sampai saat ini udah 500 tahun pun masih hidup, masih ada, masih jalan. Yang kita mau mengingatkan adalah menduga bahwa tadinya Templar dengan kekayaan di permukaan, mereka main shadow. Oke, kita lanjutkan shadow ini ya. Dan shadow ini mulai banyak, makanya saya pernah menceritakan tentang the winners get all. Jadi mereka mengontrol vena, mereka mengontrol bukan uangnya tapi jalur distribusi keuangan tersebut yang mereka kontrol. Nah, kita tahu di abad 20, 1910, ya kita lompat lagi, langsung kita lompat lagi. 1910, waktu itu mata uang dunianya ada dua yang besar, yaitu pound sterling dan Swiss franc. Harus diingat, dan nomor satu tetap pound sterling. Pound sterling menguasai 80% transaksi di dunia. Di awal-awal abad 20, tentunya abad 19, dia lebih berkuasa. Jadi teman-teman harus mengingat, bukan dolar atau belum dolar. Nah, di 1910 ada sebuah rapat yang sangat fenomenal. Jadi kalau di 1989, kita lompat sebentar ke Tiongkok, China. Di situ ada the secret meeting that changed China tahun 89. Nah, tahun 1910 ini ada the secret meeting that changed dolar, ya dolar gitu ya. Jadi ada sebuah meeting besar di Jacqueline Island. Jadi teman-teman boleh cek Jacqueline Island 1910 gitu ya. Apa yang terjadi? Jacqueline Island 1910. Nah, di situ akan Anda lihat bahwa ada rapat yang luar biasa antara Partai Republik seperti sekarang ini lagi rapat dengan Partai Demokrat yang diinisiasi oleh keluarga Rothschild. Sekali lagi ya, kita akan masuk sebuah nama nih, keluarga Rothschild. Oke. Kemudian apa inisiasinya? Inisiasinya adalah meminta currency dunia adalah dolar gitu ya. Nah, sementara pada saat itu Demokrat sangat cenderung miring ke Inggris atau ke Britania, dan mereka sangat tidak setuju dengan mata uang menggunakan dolar. Mereka walaupun dolar adalah dolar Amerika, tapi mereka merasa nggak akan bisa dolar mengontrol 80% transaksi dunia. Sama seperti apa yang dilakukan yuan pada saat ini dengan 1,7% dari nilai transaksi dunia. Kita tahu 70-80% adalah menggunakan dolar. Toto yuan menyatakan dirinya akan challenge Amerika. Jadi sama persis seperti apa yang dimaui Rothschild, yaitu walaupun pound sterling dan Swiss franc juga dikuasai Rothschild, tapi dia ke depan melihat bahwa dolar is the future, dolar is the sunrise. Nah, kemudian ditolak, tinggal ditolak oleh Partai Demokrat karena waktu itu Partai Demokrat lebih dominan. Dan oke, Anda boleh cek di Wikipedia sekarang. Separuh dari Partai Demokrat, kongresmen dari Partai Demokrat dan senator dari Partai Demokrat itu ada di kapal Titanic. Dan kita tahu kapal Titanic siapa yang membiayai, dan kemungkinan besar kapal itu ditenggelamkan. Dan kita semua tahu begitu rapat kembali untuk menyatakan dolar adalah akan menjadi world currency, Partai Demokrat hanya separuh dan Kongres menandatangani semua. Akhirnya the winner is Rothschild gitu ya. Nah, Anda kalau saya ngomongnya ngawur, Anda cek di Wikipedia. Dan kalau di Wikipedia di situ ada Jacqueline Island, ada 1910, ada Rothschild yang membiayai Titanic, ada separuh Partai Demokrat anggotanya mati di kapal Titanic. Semua ada di Wikipedia, bukan ngarang saya ini. Saya cuma teman-teman yang muda-muda yang belum ingat, ya saya ingatkan aja. Ini pelajaran-pelajaran dasar. Mungkin saya ada miss waktu atau miss jumlah, tapi kita semua get the point lah maksudnya. Oke. Jadi berapa? 35 tahun kemudian 1945, pada saat akan berakhirnya Perang Dunia. Maaf. Jadi teman-teman yang bergabung, Joe Biden sabotase. Slow aja bos man. Oke, thank you. Kita slow aja. Oke, udah 4.300. Oke. Tadi saya juga heran di tengah-tengah ini, Toto video Anda jeda gitu ya, Toto berhenti.
saya cukup kaget juga atau di off seperti begitu sampai Titanic. Oke. Jadi ada sniper. Oke, kita mulai lanjut lagi tentang di tahun 45 di mana Amerika sudah menjadi pemenang perang dengan Eropa dan Amerika control the world. Jadi ingat bahwa di tahun 45 itu terjadi sebuah keputusan adalah world currency adalah dolar, di mana delegasi Prancis tidak setuju, tapi 2 minggu kemudian delegasi Prancis menandatangani persetujuan tersebut, sehingga setelah persetujuan tersebut putus ya. Oke. Kemudian Perang Dunia Kedua berakhir dengan setelah tersebut dan dunia menjadi baru dengan tatanan dunia baru. Oke. Saya mau melompat lagi bahwa itu adalah cerita sejarah mundur dari zaman Templar sampai 1945, kemudian selama 70 tahun ya sampai sekarang 75 tahun. Amerika control the world, Amerika control the currencies, Amerika kontrol semuanya. Ingat, saya mau menceritakan bukan Amerika yang kontrol the world mengenai sistem pembayaran. Amerika memang memiliki dolar sebagai world currency, tetapi kita mau mengingatkan bahwa sistem pembayaran, payment system, payout system, transaksi dikuasai oleh globalis. Saya mau kasih contoh dan berkali-kali cerita ini saya udah kasih contoh kepada teman-teman semua. Kalau saya punya uang, saya mau transfer $1.000 ke rekening Anda, sahabat semua, kita datang ke Bank Mandiri, saya ngisi formulir nama Anda, kemudian saya kasih $1.000-nya ke bank tersebut. Yang terjadi adalah bank tersebut clerk reconcile namanya, kasir tersebut akan memberikan notifikasi ke New York. Kemudian New York akan memberikan notifikasi ke kota kecil namanya Basel di Switzerland. Basel, B-A-S-E-L, Basel. Nah, Basel menyatakan good atau notifikasinya oke. Kemudian New York mendapatkan go ahead sign, kemudian New York memberikan Bank Mandiri bilang oke. Pada saat itu masuklah $1.000 tadi, dipotong fee. Fee Mandiri dapat, fee New York dapat, dan Basel dapat. Jadi saya mengingatkan bahwa Basel dimiliki oleh sebuah keluarga. Dan selama kita menggunakan dolar sebagai currency, sistem menggunakan sistem dia dapat benefit. Jadi itulah disebut the winner take all, dan mereka sudah menguasai ini selama ratusan tahun. Jadi ke depan bagaimana? Nah, ini yang saya mau menceritakan, apa visi 2030 ke depan disandingkan dengan teori konspirasi. Mudah-mudahan teman-teman jadi mendapatkan visi besarnya dulu. Sekali lagi, Anda boleh bilang ini halunya Bosman, Anda boleh ini bilang pendukung teori konspirasi, tapi saya cukup konsisten dengan 450 video yang kita buat, cukup konsisten. Jadi kalau ada orang nanya, gila ya, dia ngayal tiap hari selama 450 hari dan rencananya masih ada 550 hari ke depan. Saya bilang ya memang timnya ada 7 orang dokter yang membuat ini semua. Jadi bukan seorang bosman ilmunya bodoh gitu, geblek begitu orangnya gitu kan, nggak ada pinter-pinternya, cuman dikasih tahu, dikasih pinter, ya udah kita menjadi